fi kutubina khususan hadhil kutubil mubarakah wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan Sajjadul Usman Az-Zawjati Nyarud Jazuli wa ila kisinin Jazuli kay Allah ham Jazuli kusmi kay Fatmun Jazuli kay min Jazuli kima futsurat walim Syafi Adami kay Mahruji kay Janur Sekandar Mujam kay Abbas kay Sarbini kay Hasan Basri kay Nurul Munawwar ait alina barakati wa karamati mudum musuma asrarahum wa ila jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina ammamina ammatina khalina wa khalatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita, istiqomah dalam ibadah, dipermudah seluruh urusan kita, urusan dunia dan akhirat, dijadikan aturan kita yang soleh solehah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, saudara-saudara kita, anak-anak kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakit dan penyakitnya. Anak-anak kita yang saat ini sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah sukseskan cita-citanya. Dan kita yang saat ini sedang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabul hajat dan harapan kita. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi subulas salam wa famana bi syariatin nabil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hadirin jamaah Majelis Nurul Huda. Ya, kita kembali taklim kitab Ta'limul Muta'alim. Kita masih melanjutkan bab yang lalu tentang masih melanjutkan bab yang lalu tentang memilih seorang guru. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Wa kana dan ada ustaduna guru kami Syekhul Islam Burhanuddin, Syekh Islam Burhanuddin Sohibul Hidayah, yang punya kitab Hidayah. Yuhki, beliau menceritakan, anna wahidan min kibari a'immati Bukhara, sesungguhnya ada seorang dari beberapa pembesarnya ulama Bukhara. Kana yajlisu majlisad darsi, dia duduk di majlis taklim. Wa kana yakumu khilalid darsi ahyanan, dan dia sempat berdiri di tengah-tengah majlis taklim walaupun sejenak. Wasa'alu, dan teman-temannya bertanya anhu darinya. Wa yaqulu, dan dia menjawab, inna bena ustadzi, sesungguhnya anak dari guruku. Yal'abu, dia lagi bermain ma'asibyani, serta anak-anak kecil lainnya.
fisik kati di dalam gang atau jalan yang kecil. Fa idza ra'aituhu, ketika aku melihat dia, maka aku berdiri lahu karenanya, ta'ziman karena mengagungkan, li ustadzi kepada guruku. Hadirin jamaah, ini ada cerita. Dulu ada seorang yang lagi belajar di majelis taklim. Kok berdiri? Yang lain pada duduk. Dia jawab, karena saya lagi ngagungin, saya lagi muliain anak guru yang lagi main di depan, maka saya berdiri. Tujuannya ta'dziman li ustadi, untuk mengagungkan, memuliakan gurunya. Sampai seperti itu. Jadi ketika kita muliain guru, muliain juga anaknya. Muliain juga istri gurunya. Muliain juga keluarga gurunya. Jangankan gurunya, anak gurunya aja dimuliain. Ini contohnya nih. Ada seorang ulama lagi belajar di tengah-tengah. Lagi belajar, lagi ngaji. Tiba-tiba dia berdiri. Ya berdiri begini tuh. Diem aja berdiri. Kenapa? Karena di depan lagi ada anak gurunya. Anak gurunya katakanlah lagi pada main bola. Dia diem aja gini. Ya, kalau di pondok-pondok itu sebagian pondok kalau ada ustadznya yang lewat. Ustadz lewat. Dia diem gerak gini, diem enggak gerak. Diam. Terus ustadznya udah lewat baru dia jalan lagi. Sampai begitu. Ada yang takzimnya sendalnya guru, tahu sendalnya guru? Dibalikin. Ada yang sampai seperti itu. Ada yang guru lagi naik mobil, dibukain pintunya. Jadi ini satu bentuk khidmat kepada seorang guru. Kalau kita mau mendapatkan berkahnya ilmu, harus bisa muliain guru. Kalau kita mau mendapatkan berkahnya rizki, harus bisa muliain orang tua. Guru orang tua jangan kita sakiti. Kita sakiti guru, ilmunya nggak berkah. Kita sakiti orang tua, rizki kita nggak berkah. Jadi guru dan orang tua harus benar-benar kita muliakan. Nah ini ada contohnya. Ada seorang bagaimana dia muliain anaknya guru, walaupun masih kecil. Anaknya guru di depan lagi main, dia berhenti diem. Ini. Anaknya guru katakan mainnya selesai udah lewat, dia jalan lagi. Sampai sebegitunya. Kemudian wal qadhi al-Imam Fakhruddin al-Irsabandi, seorang qadhi Imam Fakhruddin al-Irsabandi, kana roisal a'immah bi Marwah. Ada seorang qadhi, seorang pimpinan namanya Syekh Fakhruddin al-Irsabandi. Beliau menjadi pimpinan para imam, katakanlah menjadi pimpinan para ulama di tanah Marwah. Wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Dan seorang raja sangat memuliakan Imam Fakhruddin itu dengan benar-benar memuliakan. Wa kana yaqul, dan seorang raja itu berkata, innama wajadtu hadzal mangsiba bihurmatil ustad. Imam Fakhruddin itu berkata, aku mendapatkan kemuliaan ini, aku mendapatkan pangkat ini, aku mendapatkan derajat ini bihurmatil ustad, gara-gara aku memuliakan guruku. Fa inni kuntu akhdimu ustadi al-qadhi Aba Yazid ad-Dabusi. Karena sesungguhnya aku dulu berkhidmat, meladeni guruku yang bernama Al-Qadhi Aba Yazid ad-Dabusi. Wa kuntu akhdimuhu, dan aku selalu melayani guruku, wa atbahu ta'amahu, dan aku masakin makanan buat guruku, wala akulu minhu, tapi aku tidak ikut makan dari rizki guruku.
Ada seorang namanya Imam Fakhruddin Al-Irsabandi. Beliau menjadi pimpinannya para ulama. Sampai-sampai beliau dihormatin sama seorang raja. Beliau dimuliain, kalau katakan di Indonesia, beliau dimuliain sama presiden. Dihormatin sama presiden. Dimuliain sama raja. Dihormatin sama seorang raja. Disegenin. Apa keperluannya selalu dikasih sama seorang raja. Akhirnya Imam Fakhruddin Al-Irsabandi ngomong, saya mendapatkan derajat ini, saya mendapatkan pangkat ini, saya mendapatkan kemuliaan ini karena gara-gara saya dulu suka muliain guru saya yang namanya Syekh Aba Yazid Ad-Dabusi. Bahkan beliau katakan, aku dulu saat belajar akhdimuhu, ngelayani guru, masakin makanan buat guru, tapi aku tidak ikut makan bersama guru. Tuh. Jadi ini pentingnya khidmat kepada seorang guru. Belajar aja nggak cukup. Akan tetapi keberkahan nancepnya ilmu ke dada kita melalui khidmat kepada seorang guru. Dicontohkan oleh Syekh Fakhruddin Al-Irsabandi. Bagaimana beliau dulu saat belajar, kerjaannya apa? Ngeladenin guru. Katakanlah gurunya dulu mandinya pakai air harus nimba. Dia yang nimbain. Pagi-pagi ke pasar buat belanja masakan buat guru. Dia yang belanja. Dia yang masakin. Dia yang bersihin kamar mandi. Dia yang bersihin kolamnya. Karena khidmat kepada seorang guru, ya, akhirnya Allah angkat derajatnya menjadi pimpinannya para ulama. Ya, kita sering dengar dulu waktu zamannya Habib Mundir Al-Musawwab, bagaimana ketika beliau pesantren di Yaman di tempatnya Habib Umar, beliau selalu mengikuti Habib Umar, meladeni Habib Umar, ya. Kemana Habib Umar pergi, kemana Habib Umar jalan, beliau selalu mengikuti. Takzim kepada gurunya. Kalau belajar ilmu saja belum cukup untuk mendapatkan keberkahan. Akan tetapi kalau bersamaan dengan khidmat kepada seorang guru, maka keberkahan akan mudah kita dapatkan dan akan banyak kita dapatkan keberkahan melalui khidmat kepada seorang guru. Dulu kan sering saya ceritakan, ada seorang santri mondok di pesantren, dia nggak ngaji, dia nggak belajar, tinggalnya di rumah kiainya. Kerjaannya kalau pagi-pagi nimba air sumur ditaruh di bak mandi kiainya. Tujuannya buat apa? Buat kiainya mandi biar kiai nggak usah nimba lagi. Kemudian pagi-pagi dia jalan ke pasar belanja, ya, buat masakan bunyai. Nanti dikasih bunyai yang masak. Kalau bunyai nggak bisa, dia yang masak. Harus bisa. Pak kiainya capek, dia yang mijetin. Nah, ini selalu sebuah khidmat kepada seorang guru. Yang lain pada belajar, dia enggak, dia khidmat, ngeladenin guru, ngeladenin kiai. Akhirnya ketika selesai mondok di masyarakat, ternyata santri ini santri yang ngeladenin kiai dengan ikhlas, dengan tulus, dia yang menjadi orang hebat, dia yang menjadi orang besar. Sementara santri yang cuma belajar cuma belajar saja, tidak mendapatkan keberkahan ilmu, di rumah nggak menjadi apa-apa. Bahkan ilmunya dia gunakan untuk sok-sokan. Ilmunya dia gunakan untuk melanggar, melawan perintah-perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya, orang dulu, kiai dulu, kalau kita dengar cerita-ceritanya, masya Allah, udah jujur. Kemudian ama kiai, ama takdimnya, hikmatnya minta ampun. Dulu pernah ada kiai, ada seorang santri ngabdi di rumah kiainya. Kata kiainya, kamu ke pasar ya, belanja ya, tuh bawa kuda. Bener, kudanya dibawa sama dia, nggak dinaikin. Ya, saya bilang, Gil, kamu ke pasar ya, siap, pakai motor tuh, bawa motor tuh. Bener, sama Agil motornya tuh dibawa, nggak dinaikin. Saking lugunya, saking jujurnya. Disuruh bawa kuda, kudanya dibawa ke pasar, nggak dinaikin sama dia, dibawa.
Tenteng belanja, ntar pulang bawa lagi sampai kayaknya, ya Masya Allah, lama banget ke pasar, disuruh naik kuda. Ya Pak Kiai bilangin dibawa, saya bawa kudanya, nggak dibilang dinaikin, gitu. Pulang lagi, pantasnya kiainya nunggunya lama banget ke pasar. Ternyata kudanya nggak dinaikin, sampai segitunya, sampai lugunya, kan begitu. Sampai takut salahnya. Kiai bilang bawa udah, begitu. Ya, nah. Kemudian itu tadi 2 contoh. Yang ketiga, wa syai'al imam al-ajallu syamsul a'immah al-hulwani. Seorang guru al-imam al-ajal syamsul a'immah, ya, mataharinya para ulama al-hulwani, qad kana kharaja min Bukhara. Suatu saat beliau keluar ke tanah Bukhara, wasakana fi ba'dil qura ayaman, dan beliau tinggal di sebagian desa pada beberapa hari, bihadisatin waqa'at, karena ada keperluan sesuatu. Waqad zarathu talamiduhu, dan murid-muridnya pada nyamperin guru itu, Syamsul A'immah itu. Ghairu Syekh al-Imam al-Qadhi Abu Bakar Az-Zaronji, selain Syekh Imam al-Qadhi Abu Bakar As-Saronji. Faqala, dan berkata gurunya Syamsul A'immah itu, lahu pada muridnya al-Imam al-Qadhi Abu Bakar Az-Zaronji, lakiyahu di saat bertemu, limadza lam tazurni, kenapa engkau enggak datengin aku sementara teman-teman yang lain pada datengin aku. Faqala, maka berkata al-Imam Qadhi Abu Bakar Az-Zaronji, kuntu masygulan bi khidmatil walidah, saya sibuk ngurusin ibu saya. Qala, gurunya ngomong, turzakul umru, oh kalau gitu ente bakalan diberikan keberkahan umur. Tapi wala turzaku raunaku darsi, sementara kamu tidak akan diberikan keberkahan ilmu. Yang ketiga ada contoh. Ada seorang guru lagi keluar kota. Katakanlah ada seorang guru dari Jakarta lagi mampir ke Tegal. Di Tegal gurunya transit, lagi istirahat misalnya. Nah, sementara murid-murid guru yang di Tegal pada nyamperin, karena gurunya lagi transit, lagi berada di Tegal, pada nyamperin. Ya, pada sowan. Ya kayak di Jakarta kan ketika ada Habib Umar bin Hafid main ke Jakarta, itu murid-muridnya Habib Umar yang ada di Yaman pada nyamperin kan, pada pengen ketemu gurunya, pada pengen dapat berkah gurunya. Tapi ada satu murid yang gak nyamperin gurunya, namanya Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar Az-Zaronji. Dia gak nyamperin gurunya. Ada Habib Umar Hafid datang ke Jakarta, katakanlah pengen roadshow, pengen ceramah, pengen ketemu muridnya pada datang. Ada satu murid yang gak datang. Ketika ditanya sama gurunya, kenapa kok kamu gak datang menemuiku, sementara teman-teman yang lain, murid-murid yang lain pada datang. Dia jawab, kuntu masygulan bi khidmatil walidah. Guru, mohon maaf, saya sibuk ngurusin ibu saya. Nah, benar kan? Bisa kan? Secara logika benar kan? Nah, gurunya jawab, kata gurunya, kalau begitu kotur zakul umru, ente bakal diberikan keberkahan umur. Dunianya gampang. Tapi walatur zaku ronakud darsi, ente nggak ada bakalan dapat keberkahan dari belajar, nggak bakal dapat keberkahan dari ilmu. Harusnya bagaimana? Dua-duanya kita muliain. Dua-duanya kita muliain. Muliain orang tua juga muliain guru. Begitu. Nah, ini ada contoh tuh. Padahal dia alasannya ngapain? Ngurusin ibunya. Ngurusin ibunya sampai nggak sempat ketemu guru aja. Masygulan bi khidmatil walidah. Kata gurunya, oh kalau begitu ente bakalan dapat keberkahan umur. Bisa jadi umur panjang. Dunianya gampang. Tapi wala turzaku ronakud darsi, ente nggak bakal dapat keberkahan dari ilmu. Nah. Wa kana kadzalik,
fa innau kana yaskunu fi aksari auqatihi fil qura lam yang tadim lahu ad-darsu. Dan ternyata hal itu terjadi. Muridnya ketika tinggal di rumah, di sebagian besar waktunya tidak bisa digunakan untuk mempelajari ilmu yang telah diberikan gurunya. Jadi ketika ada seorang murid nggak bisa khidmat kepada gurunya, bahkan dia menyakiti gurunya, nanti ada aja halangan kita untuk mempelajari, untuk menghafal ilmu yang udah diberikan sama guru, yang udah diberikan sama guru. Misalnya Agil belajar sama guru, sementara Agil ngecewain guru, Agil nyakitin guru. Nanti ilmu-ilmu yang guru berikan kepada Agil itu ada aja hambatannya. Bisa cepat lupa, bisa mau ngebaca lagi bawaannya males, bisa ngingetnya itu susah. Kenapa? Karena dia sudah mengecewakan gurunya, enggak takdim sama gurunya. Ya. Nah, faman ta'adza minhu ustadahu yuhramu barokatal ilmi. Siapa orang yang telah menyakiti ustadznya, gurunya, maka akan tercegah mendapatkan keberkahan ilmu. Wala yang tafiu bihi ila qalilan. Dan dia nggak akan dapat manfaatan ilmu kecuali sedikit. Sedikit. Ya, tuh. Ya, kalian kan pada belajar sama Umi kan. Nah, maka bukan hanya Umi, tapi anaknya Umi juga harus dimuliain. Dijaga, jangan sampai nyewain. Tuh Udin tuh. Ya. Iya. Lah ini faman ta'adza minhu ustadahu, siapa orang yang nyakitin gurunya, yuhramu barokatal ilmi. Maka dia nggak akan dapatkan keberkahan ilmu. Begitu. Ya. Makanya tadi kan contohnya ada anak gurunya lagi main aja, dia langsung berhenti, nggak gerak. Ya. Ada anak gurunya lagi main, dia berhenti, nggak melakukan aktivitas, nggak gerak, diem. Kenapa? Takziman li ustadi, dia muliain gurunya. Denny di sebelah Udin dari tadi gerak-gerak mulu. Ya. Harusnya diem. Kenapa? Takziman li ustadi. Denny apa Dani namanya? Oh, Dani. Muliain gurunya. Nah, innal muallima wat tabiba kilahuma layan sohani idahuma lam yukroma. Sesungguhnya muallim dan dokter, seorang guru dan dokter itu keduanya tidak akan memberikan nasihat, tidak akan memberikan kebaikan kalau keduanya itu nggak dimuliain. Jadi guru dokter itu nggak akan memberikan kemanfaatan kalau perintahnya nggak kita dengerin. Ya, kita sakit batuk, dikasih obat sama dokter, nih obat batuk. Tapi obatnya nggak kita minum, kita buang, sembuh nggak? Enggak. Guru juga begitu, nggak bisa niat-niat sholat, nggak tahu tata cara sholat diajarin, sementara ilmunya nggak dipakai, maka bermanfaat nggak? Nggak bisa. Jadi mu'allim wa tabib kilahuma layan sohani, keduanya nggak bakal ngasih nasihat, nggak bakal ngasih pengaruh idahuma lam yukroma kalau keduanya itu nggak kita dengerin, nggak kita muliain. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna bijahlika in jafauta mu'alliman. Fasbir, sabarlah kamu, lidaika pada penyakitmu, in jafauta tabibaha, jika kamu menjauh dari dokter. Waqna bijahlika in jafauta mu'alliman, dan terimalah kebodohan kamu jika kamu menjauh dari mu'allim, jika kamu menjauh dari seorang guru. Ya, jadi kalau kita menjauh dari seorang dokter, maka sabarin penyakit.
Alias kalau kita menjauh dari seorang dokter, udah tahu lagi sakit, ya harus ke dokter. Ini sakit malah nggak ke dokter, ya selamanya penyakitnya bakalan nggak sembuh-sembuh. Sama, guru juga begitu. Guru harusnya dideketin, ini guru nggak dideketin, dijauhin. Sementara guru itu yang ngajarin ngaji. Sementara guru itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Gurunya nggak dideketin, malah dijauhin. Wakna bijahlika, maka terimalah kebodohan selama-lamanya. Ya, inilah pertemuan kita malam ini. Judulnya bagaimana memuliakan seorang guru. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Dan kita ngajinya bisa istiqomah. Dan kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadzal majlis majlisan mubarakan, majlisan daiman, majlisan nafi'an ila yaumil qiyamah, waj'al ahlahu min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil Qur'an wa ahlil ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir jahat